Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Ina Febraini dengan NPM 221063105069 dari kelas 6A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang, saya akan membahas soal-soal yang materinya telah dibahas selama 1 semester. Baik, untuk yang pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Untuk penyelesaiannya, pertama untuk NS-nya atau banyak sampelnya sama dengan 6. Karena dalam dadu ada angka 1, 2, 3 sampai dengan 6. Kemudian untuk NA-nya atau titik sampel dadunya yang bernilai 5 ada 1. Jadi NS-nya ada 6 dan NA-nya ada 1. Maka peluangnya atau PA-nya sama dengan NA per NS, yaitu 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000. Lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Di sini kita misalkan A sebagai angka dan G-nya sebagai gambar. Maka ruang sampelnya ada 4. AG atau angka gambar, bisa juga AA atau angka-angka, bisa juga GA atau gambar dan angka, yang terakhir bisa juga GG atau keduanya gambar. Maka di sini NS-nya ada 4. Banyak titik sampel yang muncul gambar di kedua koin atau GG adalah sebanyak 1 ya. Jadi NA-nya sama dengan 1. Maka peluangnya atau PA-nya sama dengan NA per NS. Maka NA per NS-nya ini sama dengan 1/6. Jadi peluang muncul keduanya gambar adalah 1/6. Kemudian sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Di sini banyaknya titik sampel atau NS-nya ada biru ada 5, merah ada 3, dan kuning ada 4. Maka kita jumlah 5 tambah 3 tambah 4 jadi 12. Lalu titik sampel kelereng merah ada 3, NA-nya ada 3. Maka peluangnya NA per NS sama dengan 3/12. Masih kita bisa sederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng warna merah adalah 1/4. Selanjutnya, distribusi yang cocok digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan yang melewati sebuah jalan tol dalam 1 jam adalah distribusi. Nah, untuk pernyataan ini, distribusi yang tepat untuk digunakan adalah distribusi Poisson. Karena distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang dengan asumsi kejadian yang terjadi secara acak dan independen. Kemudian sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika X adalah jumlah sisi gambar yang muncul, berapa nilai peluang X sama dengan 2? Untuk penyelesaiannya di sini PX sama dengan 2 sama dengan, di sini ada perhitungannya di mana ada 3 dan 2 dikalikan dengan 0,5 dikuadratkan dikali 0,5 dipangkatkan 1 sama dengan 3 dikali 0,25 dikali 0,5, yang mana menghasilkan 0,375. Rata-rata ada 2 kendaraan yang lewat setiap 5 menit. Berapa peluang dalam 5 menit tidak ada kendaraan yang lewat? Di sini menggunakan distribusi Poisson. P sama dengan X sama dengan 0. Sama dengan 2 pangkat 0 per 0 faktorial eksponensial pangkat minus 2 sama dengan eksponensial pangkat minus 2. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1 dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Jadi dicoret dan sisa eksponensial pangkat min 2. Kemudian
jika fx adalah fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak x, maka nilai f minus t hingga adalah, di sini fungsi distribusi kumulatif atau CDF didefinisikan sebagai fx sama dengan px kurang dari sama dengan x. Maka jika kita substitusi nilai min t hingganya, jadi f dalam kurung minus t hingga sama dengan px kurang dari sama dengan minus t hingga sama dengan 0. Lalu jika fx sama dengan 2x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, mohon maaf sebelumnya di sini untuk notasi kurang dari sama dengannya tidak sesuai dengan seharusnya karena di laptop saya tidak mendukung untuk penggunaan notasi kurang dari sama dengan. Nah, izin melanjutkan. Maka fungsi distribusi kumulatif fx adalah fx sama dengan integral 0 sampai x 2t dt, maka t pangkat 2 batas bawahnya 0, batas atasnya x sama dengan x pangkat 2. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Di sini kita misalkan A sebagai angka dan G-nya sebagai gambar. Maka ruang sampelnya ada 4. AG atau angka gambar, bisa juga AA atau angka-angka, bisa juga GA atau gambar dan angka, yang terakhir bisa juga GG atau keduanya gambar. Maka di sini NS-nya ada 4. Banyak titik sampel yang muncul gambar di kedua koin atau GG adalah sebanyak 1 ya. Jadi NA-nya sama dengan 1. Maka peluangnya atau PA-nya sama dengan NA per NS. Maka NA per NS-nya ini sama dengan 1/6 jadi peluang muncul keduanya gambar adalah 1/6. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.